ke laut dan nanti saat Jangan kita bilang bergerak, bakalan, berdifusi gitu bahasa ilmiahnya. kenapa? Jangan bilang bakalan, tapi berdifusi. Oh iya, Nah, akan berdifusi dengan H2O, nantinya akan membentuk HCO3- dan H plus yang menjadikan itu menjadi CO2- 3 plus 2H plus. Begitu, Bapak. jadi nanti yang bentar, ditambahin dulu. Jadi ini dia kan fasanya dalam bentuk gas yang di sini sudah terlarut gitu. Jadi nanti ini bereaksi dengan eh, air ya akan menghasilkan bikarbonat. Coba bisa diulangi lagi, Kak? Jadi So- Hmm. gas CO2 yang berbentuk gas di atmosfer akan melebur fasenya menjadi cair dan akan bereaksi dengan H2O yang menjadikan HCO-3 plus H plus dan CO2- 3 plus H2H plus. Yang tanda ini disebut berdisosiasi ya, yang seperti ini. Tapi udah oke. Terima kasih Brigita. Kemudian lanjut lagi. Pak. Ah, siapa lagi? Bentar. Aziz Al-Arif. Ada gak orangnya? Ada kan pasti ya. Siapa tadi? Aziz, Muhammad Aziz Al-Arif. Iya, kenapa Pak? Minta tolong dijelaskan proses yang mempengaruhi nilai DIC dan alkalinitas berdasarkan DVS diagram. Atau dibuka contekan, bukan contekan, kuliah yang lalu nyatet gak? Itu saya jelasin yang bagian mananya Pak. Itu Eh, co- faktor co- Coba jelasin yang bagian CO2 invasion dan CO2 release, CO2 uptake dan CO2 yang dilepas. Coba CO, hmm, CO2 pelan-pelan. relation. Nanti saya bantu. Kalau CO2 invasion itu ada di apa ya? Dipengaruhi sama CaCO3 dissociation sama respiration. Begitu Bapak. Kalau yang CO2 release itu dipengaruhi sama fotosintesis sama CaCO3 formation. Eh gitu. Kalau ngaruh ke DIC dan alkalinitasnya bagaimana? Kalau CO2 invasion kalau semakin ke mana itu kanan itu DIC-nya lebih apa ya menjadi lebih tinggi gitu. Sedangkan CO2 release kalau kan itu panahnya ke kiri ya, itu lebih rendah di DIC-nya. Sedangkan untuk total alkalinat alkalinitinya itu sama-sama Bapak di angka 2,35. Artinya total alkalinitas pada saat CO2 pada saat laut menyerap CO2 dari atmosfer ataupun laut melepas CO2 dari laut melepas CO2 ke atmosfer, berarti nilai alkalinitas dia tetap, gitu kan ya? Ya, seperti Ya, itu Bapak. bahasanya lebih mudah seperti itu. Iya Bapak.
Ah, eh, sudah bagus. Oke, terus satu lagi, siapa lagi? Ferdian Rizky Pratama. Coba ditambahin lagi yang lainnya terkait dengan disolusi dan formasi serta fotosintesis dan respirasi. Gimana Bapak? Coba dijelaskan lagi. Tadi kan Aziz telah menjelaskan tentang CO2 invasion dan release ya. Coba kamu jelaskan lagi tentang fotosintesis, respirasi, kalsium karbonat formasi dan disolusi Iya baik terhadap Bapak, benar. terhadap nilai DIC dan alkalinitas. Eh, jadi jadi gini Bapak, saat Mm-mm. apa ini CO2 invasion ini kan sejajar dengan 2,35. Jadi respirasi semakin ke bawah, kanan bawah itu semakin 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 apa? Besar, semakin kecil Pak, semakin kecil. Semakin kecil. Jadi nilai DIC-nya itu semakin kecil. Untuk nilai alkalinity-nya itu semakin ke kiri ke atas itu semakin besar. Untuk CaCO3 dissolution itu lupa Bapak. Coba lihat lagi DIC-nya bagaimana. Coba kan kamu ambil patok di sini ya. Iya, Nah, berarti kan nilai DIC begini kan? Berarti dari titik ini ke atas. Kalau kamu lihat berarti kan ada sejauh segini ya bertambahnya. Berarti saat kalsium karbonat disolusi, nilai DIC bertambah. iya Pak. Oke. Nah, kemudian lihat lagi alkalinitas. Berarti kan awal titiknya di sini misalkan ya. Iya, Dia kan di sini kan, awalnya di sini, kemudian nilainya di sini atau segini. iya. Iya, berarti nilai alkalinitas naik atau berkurang. Coba naik. Nah, berarti kesimpulannya bagaimana saat kalsium karbonat disolusi terhadap nilai DIC dan alkalinitas? Berarti semakin semakin ke atas itu nilai alkalinitasnya semakin tinggi. Benar. Dan DIC DIC bertambah juga kan? semakin tinggi, semakin rendah. Lihat dong. DIC kan dari sini ke sini kan? Iya, Dari sini, titiknya dari sini ke sini kan? iya. Yang di sini. Berarti semakin nambah juga. Semakin tinggi juga. Jadi kalau untuk kalsium karbonat disolusi, nilai alkalinitas dan DIC dia bertambah. Bertambah tinggi. Oke, sekarang formasi bagaimana? Kalsium karbonat formation di sini. Saat pembentukan cangkang-cangkang, nilai DIC dan alkalinitas itu bertambah atau berkurang? Coba dijelasin lagi berdasarkan Untuk dari pola ini. untuk dari CaCO3 formasi itu untuk nilai DIC-nya itu semakin rendah. Untuk nilai alkalinity-nya itu juga semakin rendah, Bapak. Berarti berbanding terbalik ya antara disolusi dan formasi. Nah, Jelas? jelas. Oke, terima kasih. Bagus. Lanjut. Sama-sama. eh, Siapa lagi? Muskima. Iya. Coba minta tolong dijelaskan dari proses yang ada. Tadi kan sudah dijelaskan sama Brigita yang proses ini ya. Ini terkait Iya. ini terkait dengan kondisi sekarang dan kira-kira ke depan bagaimana terhadap pengasaman laut. Kamu jelaskan dari sini sampai garis ini. Baik. Pelan-pelan. Ayo nanti dibantu. Kalau salah udah apa ya, Pak? Gak apa-apa, kita belajar bareng-bareng. Jadi CO2-nya, gas exit-nya itu
ya Pak. Gimana? Halo, Halo, halo. Pak. Iya, Gimana Pak? ayo, ayo, pelan-pelan. Gimana Pak? Gimana? Dari CO2 Hmm, akan mengalami penurunan gimana? Jadi seperti ini. Jadi saat terjadi pertukaran gas atau saat gas CO2 di atmosfer difusi dari atmosfer ke eh, permukaan laut, ya, kemudian fase gasnya ini akan berubah dari gas menjadi cairan, ya. Nah, dia bereaksi dengan air akan membentuk asam karbonat. Jelas nyampe sini? bentar Pak. Ah, Jadi CO2 akan mm-mm, membentuk karbonat. mm-mm. Coba terus ini kan ada nilainya juga dari 7, 9, 13, 18, 25. Jadi ini ada nama-nama apa? Nama-nama massa ya, kayak gitu. Di sini kan ada ini ada partial PCO2, ini pada masa glasial, ini pada zaman-zaman glasial itu es, kemudian ada pre-industrial, ini sebelum revolusi industri, kemudian ini sekarang, kemudian ini 2 kali dari pre-industrial, dan ini 3 kali dari pre-industrial. Kemudian di sini, ini adalah perubahan dari pre-industrial dari sini ke sini. Dari ke sini kira-kira perubahannya dari 280 ke 840 itu sekitar 200%. Ya, Oke, nah kalau kita lihat perubahan asam karbonat dari pre-industrial itu kan 9 ya, dan menuju 3 kali pre-industrial itu 25. Kira-kira itu ada peningkatan sekitar 178%. ya. Oke, coba kamu jelaskan lagi dari proses terdisosiasinya asam karbonat menjadi karbonat dan perubahannya berapa persen, serta yang dari bikarbonat ke karbonat. Coba dijelasin. Jadi dari bikarbonat ya Pak. Hmm. Ya, dari sini, dari asam karbonat yang di sini. Jadi dari asam karbonat akan mengalami perubahan membentuk bikarbonat Terdisosiasi. terdiosisasi menjadi Salah, terdisosiasi. terdiosi di- terdio Sa- Terdisosiasi. terdisios Terdisosiasi. bentar Pak. Iya, dicatat. Yang lainnya juga sambil menyatat ya. Nanti ujian keluar nih. Akan terdiosiasi Terdisosiasi.
terdiosisasi. Terdiosisasi menjadi menjadi glasial menjadi bikarbonat hmm, sehingga hmm, glasial mengalami penurunan penurunan atau penaikan? Coba lihat. kenaikan 15%. Itu sampai kira-kira 3 kali dari preindustrial ya. Ya, Oke, lanjut untuk yang baris kedua. Baris yang ketiga yang ini. Dari bikarbonat ke karbonat. HCO3 min akan terdiodisasi Terdisosiasi. terdiosisasi menjadi karbonat Coba di kamu mana bandingkan preindustrial sama 3 kali preindustrial. preindustrialnya mengalami penurunan di 3 kali CO2, yaitu min 48%. Ya, berarti untuk kedepannya, terima kasih Muskimah. Ya, Untuk kedepannya berarti dari bikarbonat ya terdisosiasi menjadi ion hidrogen ditambah karbonat. Ini kan kita lihat di sini sebesar 222 ya 222, dia akan berkurang ke depannya itu sekitar 115. Sehingga perubahan dari sini dari preindustrial ke 3 kali preindustrial itu sekitar berkurang minus 48%. Nah, bagaimana dampaknya dengan DIC, pH, kemudian omega, ini omega ya, baik omega kalsit ataupun aragonit ya. Baik di siapa lagi nih? Ihwatul. Coba dijelasin lagi. Jelasin yang tadi itu, Pak. Yang bawah ini, yang Oke. 4 bawah ini, silakan. Nanti dibantu kalau misalnya bingung. Pak, maaf mau tanya itu hubungan antara preindustrial gimana tadi, Pak? Jadi ini kan ada masa glasial, Ya, PCO2-nya itu 180. Kemudian ya, pada preindustrial itu meningkat dari 180 meningkat 100 jadi 280. ya, Kemudian untuk kondisi sekarang ini 380. Kemudian 2 kali dari preindustrial ini kan kali 2 ya, ya, iya kan 560. Kemudian 3 kalinya 840. 280 kali 3 ini kan 840. iya. Iya, nah berarti di sini perubahan dari preindustrial ke 3 kali preindustrial ini sekitar 200%. Jelas. Dari sini ke sini. Oh, Jelas. Nah, coba kamu lihat di sini. Kira-kira nilai DIC, pH, kemudian omega dari preindustrial hingga 3 kalinya perubahannya bagaimana? DIC dan Oke.
Ya, coba dijelaskan dengan kata-kata. Maaf ya Pak kalau salah. Enggak apa-apa. Kita belajar Eh, kok. dari DIC itu preindustrial mengalami kenaikan itu antara preindustrial dengan 3 XCO2 itu mengalami kenaikan sebesar 8,8%. Dan pH-nya itu juga mengalami kenaikan dari Lihat dong. Coba. penurunan Oke. Lanjut. min 0,4. Oke. Terus kemudian untuk omega. Terus omeganya itu Omega mengalami yang mana? Sebutin kalsit atau tuh, aragonit. yang kalsit. Hmm. Yang kalsit itu mengalami penurunan sebesar min 48%. Yang aragonit. Yang aragonit itu juga mengalami penurunan sebesar min 47%. Oke. Ya, kayak gitu ya. Bisa kan cara Bisa bacanya ya? sudah, Pak. Nanti yang lain juga berharap belajar ya dari tadi. Jadi bagaimana ke depannya saat laut kita menyerap CO2 yang di atmosfer, ini prosesnya bagaimana? Kira-kira nanti tahun 2100 atau tahun 2200 itu bagaimana? Nanti bisa diprediksi nih tahun 2100, 2200 itu bagaimana? Berapa persen kira-kira perubahannya? Nanti kita patokannya terhadap preindustrial karena pada saat itu mulai terjadi peningkatan CO2 yang meningkat ya, meningkat tajam dari sebelumnya. Ya, seperti itu. Terima kasih kepada yang telah memberikan ulasannya. Baik, untuk materi kita kali ini terkait dengan mikronutrien yang ada di laut. Jadi nanti kalau misalkan ingin dicatat, dicatat saja di catatan bukunya. Atau nanti ini PPT-nya juga sudah saya berikan ke Ibu Ayah. Nanti kalau misalnya itu mungkin bisa disebarkan ya Bu ke mahasiswa. Jadi nanti kita di sini belajar tentang fosfat yang ada di laut, kemudian bagaimana distribusinya. Tapi ini untuk bagaimana kita mengukur fosfat mungkin belakangan ya. Kemudian untuk yang nitrogen juga, kemudian silikat juga. Nanti ini kita belakangan. Jadi kita ingin belajar distribusi karakteristiknya bagaimana, baik yang ada fosfat, nitrogen, silikat, dan bagaimana kita menggunakan nutrien ini sebagai water mass tracer. Jadi pelacak dari water mass, massa air ya. Itu konten kita kali ini. Jadi gimana? Kak Faisal, mohon maaf, izin Ya. sebentar. Ah, Ini sepertinya saya salah pakai akun Zoom, Mbak. ah, Jadi sekitar 3 menit lagi nih mati karena sudah 40 menit. Saya izin ngirimkan link yang baru ya, Pak ya. Oke, nggak apa-apa. Ini saya tutup dulu ya, Pak ya. Saya kirim Boleh, link baru ya, Pak ya. Karena sebentar boleh, lagi boleh. mau mati otomatis. Sebentar Ah, ya, Pak ya. oke, nggak apa-apa. Baik, teman-teman, kita pindah link Zoom ya. Sebentar ya, ini saya matikan dulu, kemudian saya segera ngasih link yang baru. Seperti itu ya. Terima kasih. Maaf ya Pak Faisal ya, sebentar ya. No worries, Mbak. Assalamualaikum. Yeah. Salam.